Cara cerdas Ratu Bilqis lawan kudeta Amr bin Abraha. Ratu Bilqis, pemimpin kerajaan kuno di negeri Saba, terkenal dengan kepiawaiannya memimpin. Kecerdasan dan kecakapan Ratu Bilqis bahkan mampu menggagalkan kudeta yang menimpanya. Dalam buku Ensiklopedia Wanita karya Imad Al-Hilali dijelaskan, Ratu Bilqis yang merupakan keturunan bangsa Semit memang dikenal dengan ketajaman pikirannya. Dia senang dengan pembangunan, kemakmuran, dan peradaban. Bahkan di samping itu, kecantikan, keluhuran, dan kekuasaannya seringkali dijadikan contoh. Ratu Bilqis mewarisi kekuasaannya dari sang ayah. Setelah ia berkuasa, ia menjadikan Marib sebagai pusat kekuasaan. Namun demikian, begitu ia naik tahta, masyarakatnya diprovokasi oleh Amr bin Abraha untuk tidak menyukai pemimpin perempuan. Mereka pun berencana menentang dan membangkang terhadap pemerintahan Ratu Bilqis. Melalui Amr bin Abraha, ia pun mulai merancang kudeta licik terhadap Ratu Bilqis. Dia mengerahkan pasukan yang hebat dan menyerang Ratu Bilqis dengan bala tentara itu. Ratu Bilqis yang diserang dengan pasukan mumpuni itu pun tak mampu menahan serangannya sehingga ia melarikan diri, namun sayangnya berhasil ditangkap. Usai ditangkap, Ratu Bilqis pun didudukan di hadapan meja yang tersedia minuman beralkohol dengan tujuan diajak minum bersama sampai mabuk, berharap Ratu Bilqis mabuk berat. Sehingga ketika Ratu Bilqis mabuk, Amr bin Abraha dapat berleluasa melucuti kehormatannya sebagaimana yang sering ia lakukan kepada para putri kerajaan lainnya. Namun, Ratu Bilqis adalah wanita cerdas. Sehingga ia tidak bisa dikelabui, malah sebaliknya Amr bin Abraha lah. Ratu Bilqis hanya berpura-pura mabuk. Ketika situasi demikian, Ratu Bilqis pun segera mengeluarkan sebilah pisau yang disembunyikan di balik rambutnya. Maka tanpa berpikir panjang, ia pun membunuh Amr bin Abraha yang sedang mabuk. Sejak saat itu ia memproklamasikan diri sebagai Ratu Kerajaan Saba. Maka setelah kerajaannya telah berdiri tegak, Ratu Bilqis memutuskan mengerahkan pasukan besar ke wilayah Makkah dan menguasainya. Dari situ, pasukannya bertolak ke Babil, Nahawan, dan Azerbaijan untuk mengekspansi wilayah-wilayahnya. Setelah misi ekspansinya berhasil, Ratu Bilqis dan pasukannya pun kembali ke Yaman. Setelah suasana kerajaannya semakin jernih, Ratu Bilqis mulai mengerjakan proyek-proyek besar di kerajaannya dengan tujuan kemakmuran rakyat. Di antaranya adalah proyek bendungan, membangun istana megah yang lebih dikenal dengan nama Istana Bilqis, mendirikan bangunan-bangunan tinggi, termasuk mendirikan singgasana dari emas yang dipadukan dengan permata dan batu-batu mulia lainnya. Tak hanya itu, Ratu Bilqis juga membentuk Dewan Permusyawaratan yang beranggotakan 312 orang. Masing-masing anggota membawahi 10.000 orang laki-laki yang dikenal kesucian diri dan keluhurannya. Maka layaknya seorang ratu pada umumnya, Ratu Bilqis pun memiliki pengawal dan para pelayan. Baik dari kalangan pria maupun wanita. Saat itu, Ratu Bilqis masih seorang gadis yang belum menikah sebelumnya, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Nabi Sulaiman bin Daud yang kemudian menjadi suaminya. Kisah pertemuan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman pun bahkan diabadikan Al-Quran. Kisah cinta keduanya sangat menarik sebab secara tidak langsung mereka dipertemukan oleh burung hudhud yang saling beterbangan melirik kerajaan masing-masing yang unik dan megah. Di satu sisi kerajaan Ratu Bilqis yang megah, di sisi lain kerajaan Nabi Sulaiman pun megah dan unik dengan bala tentaranya tak hanya dari kalangan manusia, tapi dari kalangan binatang hingga jin. Keduanya pun akhirnya berjodoh sebagaimana yang kerap dituliskan dalam literatur sejarah Islam.